anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, khususnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tetapi sebelumnya kita akan mengenal lambang-lambang yang ada di bilangan bulat nih. Pada saat kalian SD, kalian itu kan sudah pernah belajar tentang bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalian juga belajar bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata kedua macam bilangan tersebut belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya, untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin, seperti di Jepang, puncak pegunungan Himalaya, di daerah kutub, yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, untuk keperluan tersebut, akhirnya dipergunakan bilangan khusus yang disebut bilangan negatif. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di bilangan bulat. Perhatikan ya, di sini ada penyelam nih. Penyelam itu posisinya adalah 8 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan burung ini berada 8 meter di atas permukaan air laut. Jika dituliskan karena burung ini posisinya adalah 8 meter di atas permukaan laut, maka dilambangkan dengan positif 8 atau biasanya hanya ditulis 8 saja. Sedangkan penyelam ini karena posisi 8 meter di bawah permukaan laut, maka dilambangkan dengan minus 8. Nah, sekarang lihat termometer ini ya. Suhu sebuah kota di pagi hari adalah minus 5. Jadi di sini posisi awalnya. Kemudian suhu bertambah 25 derajat Celcius di siang hari. Maka dari minus 5 ini dia akan naik 25 derajat Celcius. Jadi dia akan berhenti di 20 derajat Celcius. Naik 25 ya. Kemudian turun 10 derajat Celcius di malam hari. Jadi dia turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut di malam hari? Suhu kota itu di malam hari adalah 10 derajat Celcius, begitu. Contoh lagi ya. Susan naik 4 lantai ke toko buku. Dari 0 dia naik 4 lantai. Maka dia akan berhenti di lantai keempat. Kemudian dia turun 6 lantai ke food court. Jadi ini turun 6, maka dia akan berhenti di mana nih kalau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di minus 2. Kemudian dia naik lagi 7 lantai ke kantornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kantornya ada di lantai 5. Ini penggunaan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar atau menunjukkan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini membantu kalian dalam penjumlahan ataupun pengurangan nanti. Perhatikan, di sini ada garis bilangan, di mana bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan 0 sendiri disebut apa? Bilangan 0 sendiri disebut bilangan bulat tidak positif dan tidak negatif. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Jika kalian punya uang 4.000 nih, kemudian kalian diberi tambahan uang 2.000. Uang kalian sekarang ada berapa? Ada 6.000. Nah, ilustrasi seperti ini kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kenapa ditambah? Karena di sini ada tambahan uang. Kemudian, kalau dibuat ke dalam bentuk garis bilangan begini. Jadi dimulai dari 0 menuju ke kanan karena dia positif, maka dia ke kanan 4. Kemudian dari titik panahnya ini, dari ujung panahnya ini dia akan teruskan lagi ke kanan. Kenapa? Karena di sini positif, maka dia ke kanan lagi 2. Dan ini adalah hasilnya dari ujung 0 ini ke titik yang terakhir, maka hasilnya adalah 6. Contoh lagi ya, misalnya kalian punya uang 4.000 dan ternyata kalian itu masih hutang 2.000 nih. Kan kalian berarti harus membayar hutangnya terlebih dahulu ya kan? Jadi uang kalian itu sekarang tinggal 2.000.
Kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi begini. 4 ditambah minus 2, karena hutang ya, minus 2 sama dengan 2. Nah, kita akan menggambar ke dalam garis bilangannya nih. Dimulai dari 0, karena dia pertama adalah 4-nya positif, maka ke kanan 4. Kemudian di sini ada minus 2, artinya dia harus ke kiri 2. Dimulai dari ujung panahnya ini, ke kiri 2. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Begitu. Contoh lagi, minus 4 ditambah 5. Kita akan buat ke dalam garis bilangan begini. Dari 0 ke kiri 4, kemudian dari titik ujung panahnya ini ke kanan 5. Kenapa ke kanan? Karena di sini positif. Sekarang kita hitung ya. Yang tersisa dari 0-nya ini berapa? Yang tersisa adalah 1 ke kanan. Jadi hasilnya positif 1. Contoh lagi, minus 1 ditambah minus 3. Kita lihat di dalam garis bilangannya. Karena di sini minus 1, maka dari 0 ini ke kiri 1. Kemudian minus 3 berarti dari ujung panah ini ke kiri lagi 3. Dan ini adalah hasilnya. Dari 0 menuju ke titik terakhir. Hasilnya adalah minus 4. Nah, ini tadi contoh dari penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pengurangan nih. 5 dikurangi 3. Lihat ya. Dalam garis bilangan itu, karena di sini 5-nya positif, maka dia ke kanan 5. Kemudian di sini dikurangi 3. Artinya sebenarnya kalau dibuat ke dalam bentuk penjumlahan, dia itu sebenarnya ditambah minus 3. Jadi ke kiri 3. Dan ini adalah hasil akhirnya, sama dengan 2. Lagi ya. Minus 2 minus 1. Gampang nih. Dari 0 ke kiri 2, kemudian dilanjutkan lagi ke kiri lagi 1. Jadi hasilnya adalah minus 3. Lagi. Min 3 dikurangi minus 1 sama dengan berapa? Perhatikan di sini ada pengurangan negatif. Maka tanda ini akan berubah menjadi positif. Di sini ada negatif, di sini ada negatif, maka hasilnya yang ada di sini adalah positif. Jadi minus 3 ditambah 1. Kalau dibuat ke dalam garis bilangan, ke kiri 3 dari 0, ke kiri 3 kemudian ke kanan 1. Maka hasilnya adalah minus 2. Lanjut ya. Min 14 dikurang 15 dikurang minus 21. Perhatikan, di sini ada dua tanda yang saling berdekatan. Maka tanda ini akan kita jadikan satu terlebih dahulu. Jadinya minus 14, minus 15, lalu ini tandanya jadi positif 21. Kemudian kita sederhanakan ya. Min 14, min 15. Artinya hutang 14, lalu hutang lagi 15. Jadinya hutangnya makin banyak ya. Hutangnya jadi 29. Jadi ditulisnya adalah minus 29 ditambah 21. Sama dengan, nah ini lihat. Hutang 29 tetapi punya uang 21, maka kita harus membayarnya. Sisa utangnya berapa? Sisa utangnya adalah 8. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.